Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Balai Bangki? Alhamdulillah. Aneh hadir lagi nih. Aneh Bang Munir hadir lagi di mana? Di channel kesayangan kita Balai Bangki. Jangan lupa subscribe. Oke, Abang Empok, hari ini kita kulik kata seperti itu. Apa yang kita kulik kata? Kali aja dari kata yang kita kulik ini ada yang masuk di hati, bisa merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Oke, kita kulik kata berikutnya. Yuk, kita cari lagi kata yang bisa merubah. Kata yang bisa merubah. Kata yang kita mau artiin, ya. Kata yang kita mau artiin dari KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia pastinya, bukan bahasa Inggris. Oke, kata yang kita mau kata yang kita mau keluarkan di sini adalah kata namanya alasan. Alasan, ya. Bahasa Betawinya alasan. Banyak alasan lu tong. Kemana? Kesana. Ya udah. Lu kagak kesana teng. Kagak capek. Nah, lu alasan aja. Alasan baik kalau kata orang Pamulang. Oke, kita coba buka kata alasan. Alasan itu bisa sebagai dasar, ya, sebagai dasar, sebagai hakikat. Contoh katanya adalah rasa kebangsaan adalah alasan yang kuat untuk menegakkan negara. Ya, kata alasan di kalimat ini artinya sebagai hakikat dasar, ya, sebagai asas dasar rasa kecintaan kita yang menegara. Yang kedua, sebagai dasar bukti yang dipakai untuk menguatkan pendapat. Ya. Contoh katanya, tidak ada alasan yang kuat untuk menolak usul itu. Nggak ada, artinya di situ nggak ada bukti kuat untuk menolak usulan itu. Nggak ada. Jadi kudu dipakai tuh. Nggak ada dasarnya. Dasar buktinya nggak ada. Sini alasan. Terus apa lagi? Hal yang menjadi pendorong. Hal yang jadi pendorong ini penting nih, ntar kita bahas nih. Bagaimana alasan itu kita pakai buat kehidupan kita ke depan, coy. Oke, hal yang membenarkan perlakuan tindak pidana yang menghilangkan kesalahan terdakwa. Nah, ini biasanya di perdebatan. Ketika ada masalah, ada kasus, ada terdakwanya, tapi si pembelanya ini punya alasan yang membatalkan hukum. Jadi dia nggak jadi terhukum, nggak jadi terdakwa. Lumayan, bebas coy. Ya, mudah-mudahan itu alasannya adalah alasan yang benar, maksudnya buat pembelaan. Nyok. Kita manain kata ini, nanti kita ambil hikmahnya, ya kan. Aneh condong ke yang nomor 3 nih, hal yang menjadi pendorong. Jadi dalemin kata alasan itu untuk menjadi sebuah pendorong, ya. Kenapa? Alasannya kita kudu maju, kita kudu pinter, kita kudu kaya, kita kudu beriman, kita kudu bertakwa. Itu jadi alasannya kita temuin. Jadi kalau ente udah nemuin alasannya, kenapa gue mesti jadi orang kaya, kenapa gue mesti jadi orang sukses, ya. Alasannya biaya pendidikan mahal, ya kan, kemana-mana mahal, ya. Soalnya apa? Udah normal tiap tahun ke tahun itu harga mahal, ya. Yang jadi masalah bukan harganya, tapi pendapatan kitanya yang nggak bertambah. Makanya disitulah alasannya kenapa kita harus punya pemikiran usaha apa buat tambahan, ya, kerja apa lagi nih. Di situ punya inisiatif, ada tambahan, ya. Sekarang bisnis banyak banget online, iya, di rumah aja bisnisnya jalan, ya nggak nggak mesti produksi sebagai
nyambung. Itu kenapa balik lagi ya, oke, seperti itulah apa namanya keterangannya ya. Ya. Oke, sekarang kita ambil hikmahnya dari kalimat alasan ini. Alasan yang negatif yang kita kira bikin kita jadi mundur, jangan. Karena alasan itu adalah negatifnya. Orang gagal punya 1001 alasan. Tapi orang sukses punya 1001 solusi. Ya. Gimana dia? Nah, pakai tuh kalimat alasan ke yang tadi. Ya, jadi alasannya kenapa lu mesti sukses. Alasannya kenapa lu mesti ibadah lu harus khusyuk. Itu penting. Kenapa? Karena buat bekal kita di akhirat nanti. Itu aja dari Bang Munir yang pasti di channel